Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Luar biasa. Anak akuntansi harus semangat ya. Semangat? Semangat. Oke, kita akan memulai pembelajaran kita dengan pagi hari ini bersama-sama berdoa ya. Berdoanya mau dipimpin sama siapa? Panji ya. Oke, silahkan Panji. Attention please. Yes. Before studying our lesson today, let's pray begin. Let's pray together. Pray begin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Pray finish. Say good evening to teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan memulai saja ya pembelajaran kita pada hari ini. Sudah semangat belum? Senyum dulu dong, senyum. Oke. Bajunya bagus ya hari ini ya. Ini baju jurusan namanya ya? Iya, tampak lebih cantik, ganteng dan elegan. Apakah kalian bahagia hari ini? Alhamdulillah ya, sekolahnya dapat MBG ya. Nah, jadi semangat, bahagia belajarnya. Oke, pertama Bapak ingin menyampaikan dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Kalau sebelumnya di pertemuan yang lalu kita sudah belajar tentang menyusun merancang lajur ya. Oke, berarti kita akan melanjutkan materi kita ke menyusun laporan laba rugi. Jadi tujuan pembelajaran kita itu agar siswa atau murid ini bisa melakukan penyusunan laporan laba rugi di perusahaan dagang. Oke, bisa ya? Kemudian berikutnya juga kita akan menerapkan pembelajaran deep learning dalam pembelajaran kita. Mungkin kalian kemarin sudah pernah ada yang mendengar ya informasinya bahwa pembelajaran deep learning itu pertama harus berkesadaran, kedua harus bermakna, dan ketiga menggembirakan. Siapa yang mau menjelaskan berkesadaran? Iya, boleh, silakan Kaila ya. Baik, izin menjawab Bapak. Sadar itu kewajiban kami sebagai siswa, serta keadaan ketika seseorang mengetahui, memahami, dan menyadari tujuan serta proses belajar yang sedang dilakukan. Baik, cukup. Tepuk tangan buat Kaila. Selanjutnya bermakna, siapa yang mau coba bermakna? Iya, siapa? Evi ya. Maknanya itu jadi kita mempersiapkan diri kita sendiri untuk bekerja saat nanti setelah lulus dan menumbuhkan rasa percaya diri. pemahaman tentang dunia. Yang kerja. Ya, dengan kerja. Biasa kalau grogi mah ya. Iya. Santai sekarang, jangan grogi dong, kan bahagia. Jadi nggak boleh grogi. Oke, beri tepuk tangan. Berikutnya yang menggembirakan siapa? Ini. Siap, izin menjawab. Jadi Bapak, yang bikin kita senang di sekolah itu banyak. Contohnya kayak sekarang kita pakai baju jurusan bikin kita ngerasa lebih keren gitu, lebih cantik, lebih ganteng. Nah, terus contoh lainnya itu di jurusan akuntansi ini kita nggak cuma belajar di kelas, ada di lab, di mini bank, jadi kita nggak ngerasa bosan gitu. Siap, cukup. Terima kasih. Seperti itu memang, jadi harus sadar terlebih dahulu ya tentang apa yang harus kita lakukan. Selanjutnya Bapak ini ingin menanya dulu nih ke kalian, apakah kalian sudah siap atau belum ya dalam belajar. Pertama ini Bapak ingin nanya dulu nih terkait dengan materi kita pada hari ini tentang laporan laba rugi ya. Iya, nih laporan laba rugi di sini ya. Coba deh, bagaimana sebuah perusahaan mengetahui apakah mereka itu laba atau rugi? Gimana caranya? Ada yang bisa menjawab nggak? Oke, siapa namanya? Tidak. Jadi biar kita tahu laba rugi sebuah perusahaan, kita harus menyusun laporan laba rugi, maka kita bisa mengetahui penghasilan dan juga beban dari perusahaan
Betul ya, caranya kita menyusun laporan laba rugi, biar tahu laba atau ruginya. Berikutnya ini pentingnya laporan laba rugi bagi si perusahaan, pemodal atau pihak bank. Apa nih pentingnya laporan laba rugi? Siapa yang mau coba jawab? Oh, dari pojok sana, mudah-mudahan lihat kamera. Ya, kita cek. Izin menjawab Bapak, dalam menyusun laporan laba rugi ini bertujuan untuk mencerminkan kinerja setiap perusahaan, terbukti bahwa perusahaan ini maju atau enggak. Siap, cukup. Oke. Terima kasih ya, luar biasa, tepuk tangan buat semuanya. Ingat loh ya, kalian siswa akuntansi itu aktif, cerdas ya, kemudian berwawasan, itu harus terus dipertahankan. Dan kalian harus membiasakan diri untuk selalu aktif dalam berkomunikasi. Oke, selanjutnya Bapak akan menyampaikan form asesmen awal ya. Tadi malam Bapak sudah share ya di grup dan meminta kalian untuk mencetak itu ya, satu lembar isi 2 itu buat 2 orang. Apakah sudah cetak semuanya? Sudah diisi apa belum? Tapi kayaknya sudah baca-baca ya. Oke, Bapak kasih waktu mulai dari sekarang untuk mengisi pertanyaan tersebut. Tapi Bapak mau menjelaskan dulu sebentar. Di sini pertanyaan pertama adalah contoh transaksi dagang yang pernah Anda pelajari sebelumnya ya, yang Anda ketahui itu apa saja. Yang kedua, menurut Anda mengapa transaksi perusahaan dagang itu perlu dicatat oleh perusahaan ya? Kemudian ketiga, ini bagaimana catatan transaksi dagang dapat membantu dalam menyusun laporan laba rugi. Dan yang terakhir itu menurut Anda apa manfaat laporan laba rugi bagi perusahaan dagang? Di situ bisa diberi checklist, ada beberapa jawaban. Oke, silakan diisi dari sekarang. Nanti Bapak akan minta pendapat dari beberapa orang ya. Silakan. Diisi, dibaca ya, terus diisi. Pendapatnya sesuai dengan opini atau pendapat dari kalian. Boleh dengan temannya juga saling tanya. Sudah? Kelompok ini sudah? Sedang proses. Oke. Sepertinya tidak terlalu susah ya. Sambil aja nih random siapa yang sudah duluan boleh menjawab. Siapa yang mau jawab pertanyaan pertama ini? Contoh transaksi yang pernah dipelajari siapa? Ini kelompok 1 ya? 1, 2, 3, 4, 5. Ini sudah Bapak bagikan kemarin ya? Ya. Jadi jawaban yang pertama yaitu penjualan barang dagang kepada pelanggan, pembelian barang dagang dari pemasok, yaitu pembelian karena barang rusak, potongan harga pembelian karena pembayaran lebih cepat. Siap, cukup. Oke, betul sekali ya, semua transaksi tadi itu ada di perusahaan untuk menyusun laporan laba rugi. Yang kedua, pemahaman awal mengapa transaksi tersebut perlu dicatat. Ini kelompok 3 ya, silakan. Siap, izin menjawab Bapak. Menurut saya, transaksi dagang tersebut perlu dicatat agar perusahaan memiliki data yang lengkap, jelas, dan akurat. Siap. Nah, benar sekali ya, harus tercatat dengan rapi, baik, dan nanti kita bisa menyajikan ini dalam bentuk laporan dan harus akurat juga. Berikutnya, bagaimana transaksi tersebut membantu dalam menyusun laporan laba rugi. Catatan tersebut membantu dalam menyusun laporan laba rugi. Ini ya, silakan. Izin menjawab Bapak. Jawabannya, karena dari catatan tersebut bisa diketahui pendapatan, harga pokok penjualan, sehingga dapat dihitung laba atau rugi perusahaan. Siap, cukup. Ya. Betul ya, ada unsur penghasilan, unsur harga pokok, dan unsur biaya. Terakhir nih, apa manfaat laporan laba rugi? Kelompok mana yang belum? Ini ya? Iya, silakan. Baik Bapak, izin menjawab. Jadi menurut Bila, manfaat laporan laba rugi bagi perusahaan ini Bila beri tanda checklist semua karena kita dapat mengetahui jumlah penjualan bersih, harga pokok penjualan, mengetahui laba atau ruginya perusahaan, dan sebagai dasar pengambilan keputusan usaha, serta untuk laporan kepada pihak eksternal seperti investor, bank, ataupun pemerintah. Siap, cukup. Luar biasa, tepuk tangan untuk semuanya ya. Oke, selanjutnya lagi kita akan lanjutkan ya ke sesi yang berikutnya. Sebelumnya kalian sudah mengambil, kan kita ada kerjasama ya dengan berbagai perusahaan. Di Pandeglang ini ada 32 UMKM dan 1 di Jakarta. Itu untuk praktek penyusunan laporan laba rugi project work bagi siswa akuntansi kelas 11 di semester 4. Itu sudah selesai 2 tahun yang lalu, tahun kemarin juga sudah, dan ada datanya di perpustakaan.
Kemarin Bapak sudah minta kalian untuk pinjam ke perpustakaan. Sudah dapat laporan keuangan itu? Sudah, coba tolong tunjukkan, angkat satu kelompok satu cukup. Ada? Oke, diangkat. Ya, baik, ada semua. Berikutnya Bapak minta kalian coba deh dibaca dulu bukti transaksinya, laporan-laporannya, sama pas laporan laba ruginya, dianalisa ya. Nanti Bapak akan minta kalian untuk merespon hasil dari baca atau hasil diskusi dengan teman kalian. Apa yang bisa kalian dapatkan informasi ya? Silakan. Silakan didiskusikan. Sudah. Baik. Oke. Nanti kalau misalkan ada hal-hal yang misalkan aneh, sesuatu yang baru, kalian boleh sampaikan, ya. Sudah ya, kita mulai. Coba dari kelompok mana dulu nih yang mau memberikan respon? Iya, ini dari kelompok berapa? 4, kelompok 4. Apa yang sudah tadi dihasilkan dari diskusinya? Baik Bapak, setelah kami menganalisis contoh real keuangan untuk menyusun laporan laba rugi, kita perlu mencatat transaksi terlebih dahulu selama 1 bulan, dan itu dicatat melalui mulai dari catatan bukti transaksi, jurnal khusus, rekap, buku besar, neraca saldo, jurnal penyesuaian, dan laporan keuangan. Siap, cukup. Oke, terima kasih. Ada lagi kelompok yang lain yang ingin menyampaikan? Cukup? Oke, jadi sudah, nanti ini akan kita lebih telaah ya ketika nanti kita mengerjakan yang laporan laba rugi. Selanjutnya, Bapak ingin membagi kalian menjadi 5 kelompok dan ternyata sudah terbagi ya. Ya, nggak apa-apa, karena mungkin ini dilakukan supaya lebih cepat sih ya, karena kalau geser-geser meja juga akan terlalu lama. Kemudian berikutnya ketentuan diskusi kelompoknya ya. Pertama kita belajar memahami tentang materi menyusun laporan laba rugi, kemudian berikutnya kita mendiskusikan proses kerja tentang penyusunan laporan laba rugi dengan rekan sekelompok. Nah, nanti boleh juga kalau ada kebingungan tanyakan ke Bapak. Dan yang ketiga adalah mempresentasikan. Ya, mempresentasikan berarti menyampaikan hasil dari diskusi. Terutama nanti kan kalian akan diberikan studi kasus ya, tes formatif ya. Satu kelompok itu satu pengerjaan laporan laba rugi data gitu ya, data keuangan. Nanti itu hasilnya akan berbeda-beda dari setiap kelompok, gitu ya. Oke. Kemudian berikutnya ini ya. Jadi tugasnya di sini adalah nanti kalian bagaimana menyusun laporan laba rugi dari data yang sudah diperoleh atau diberikan oleh guru gitu ya. Oke. Selanjutnya nih kita akan mencoba lebih mendalami lagi tentang apa itu laporan keuangan, ya kan? Yang salah satu di dalamnya ada laporan laba rugi. Ya, sesuai dengan instruksi Bapak kemarin, silahkan kalau untuk pembelajaran handphone boleh dibawa ke dalam kelas ya, asalkan ada instruksi dari guru ya. Nah, sekarang coba silakan buka handphonenya masing-masing. Ingat, handphonenya tidak boleh digunakan untuk kegiatan lain selain belajar. Kalau sudah tidak digunakan, dibalik HP-nya ditutup seperti ini. Silakan kalian buka instruksinya nih ya. Situs Indonesia Stock Exchange atau IDX. Lalu kalian cari perusahaan yang sudah go public. Kemudian kalian coba ambil satu laporan keuangan. Sudah mulai masuk belum? Ya. Kita cek di sini. Nah, contohnya ya, di situ
Kalian diminta nanti untuk mengambil satu data laporan keuangan di situs IDX atau Indonesia Stock Exchange itu ya. Baik, apakah ada yang mengalami kesulitan? Ya, sudah ya? Oke, sudah dapat. Silakan di download dalam bentuk apa itu PDF ya? Ya. Dan dianalisa ya, terutama ke poin laporan laba rugi. Kalian cek apakah unsur-unsurnya ada unsur penghasilan, unsur beban, unsur harga pokok, dan unsur hasilnya berupa laba atau rugi. Oke, sudah dapat semua? Sudah ya? Sudah dapat? Sudah dapat? Sudah dapat? Sudah semua ya? Luar biasa, sudah dapat semua. Selanjutnya kita akan juga mencocokkan data yang ada dari perusahaan. Itu kan perusahaan yang besar ya, yang sudah go public, sudah listing, lebih sesuai dengan standar akuntansi. Dan kalian juga sudah memegang itu ya, laporan keuangan hasil penyusunan dari kakak kelas kalian ya, proyek penyusunan laporan laba rugi. Nanti kita bandingkan semuanya ya. Kemudian tadi sudah ya. Nah, selanjutnya pada kesempatan kali ini, kalau boleh sebelum Bapak menjelaskan, Bapak minta ada satu dari kalian bisa tidak menjelaskan langkah-langkah penyusunan laporan laba rugi. Dari kelompok mana? Kelompok 5 ya. Nanti ini berdasarkan hasil analisa kalian aja dulu tadi, ketika kalian sudah membaca yang data laporan keuangan yang listing di Bursa Efek Indonesia ya, atau IDX itu. Nanti kalau ada kurang-kurangnya Bapak akan menjelaskan gitu ya. Izin memperkenalkan diri, siap nama Desi Auliana Nisa dari kelompok 5. Bapak, di sini saya akan menyampaikan hasil analisis saya dari file yang telah Bapak kirim, yaitu penyusunan laporan laba rugi itu datanya diambil dari neraca lajur bagian kolom laba rugi, lalu dicatat ke dalam format laporan laba rugi, kemudian menjumlahkan semua penghasilan, kemudian dikurangi beban-beban sehingga dapatlah laba atau rugi. Siap, cukup. Oke, baik, terima kasih. Beri tepukan yang dulu. Tadi kata temannya itu diawali dengan apa? Mengumpulkan jumlah penghasilan terlebih dahulu. Penghasilan dibagi menjadi berapa? 2. Ada penghasilan usaha, ada ya di luar usaha. Kemudian, oh iya, bentuk laporan laba rugi itu yang direkomendasikan oleh SAK atau standar akuntansi keuangan itu bentuknya multiple step. Multiple step itu berarti beberapa langkah. Artinya dipisahkan antara pendapatan usaha dengan pendapatan di luar usaha, beban usaha dipisahkan dengan beban di luar usaha. Hasil dari total penghasilan itu akan dikurangi dari hasil total biaya sehingga perusahaan akan mendapatkan laba atau rugi. Pada saat kapan perusahaan dapat laba? Lebih besar mana? Pada saat kapan? Lebih besar apa kalau perusahaan dapat laba? Perusahaan mengalami laba ketika penghasilan lebih besar daripada biaya-biaya yang dikeluarkan. Ya, lebih banyak uangnya masuk. Iya. Selanjutnya, coba kalau misalkan rugi, gimana kondisinya rugi? Berarti lebih besar apa? Lebih besar biaya daripada penghasilan. Itu artinya berarti uangnya minus ya? Iya. Uangnya apa? Minus, uangnya minus. Karena kebanyakan biaya. Oke, beri tepuk tangan untuk semuanya. Ya. Ini merupakan salah satu aspek yang harus kita pahami, bahwa untuk menyusun laporan laba rugi kita harus paham dulu
menghitung berapa banyak penghasilan yang diperoleh. Penghasilan itu harus dirinci sumbernya dari mana saja, gitu ya. Kemudian biaya-biaya juga dikeluarkan harus dicek dari mana saja sumber-sumber biaya tersebut. Oke, berikutnya kita akan lanjut nih kalian ke menyusun laporan laba rugi. Jadi dalam menyusun laporan laba rugi ini Bapak akan memberikan satu, ini sebentar sampai sini dulu, udah ada ini belum? Udah ada pemahaman yang jelas belum tentang prosedur penyusunan laba rugi? Sudah paham. Tadi unsurnya ada apa saja? Pertama yang dicari penghasilan. Oke, kita sekarang ambil sampel perusahaan dagang ya. Penghasilan perusahaan dagang, cuma buka di project booknya masing-masing. Tolong sebutkan dari project work yang kalian lihat itu laporan laba rugi, apa penghasilan yang dihasilkan dari perusahaan tersebut. Ini nama perusahaannya apa? Toko Fatima. Penghasilannya apa saja? Penghasilannya dari penjualan alat tulis kertas atau ATK. Alat tulis kertas atau ATK? Iya. Ya. Terus dari kelompok sini, toko apa namanya? Izinnya Bapak, ini dari toko Idealia Gas Utama. Apa itu? Penjualan gas. Penjualan gas. Iya. Ya. Itu ya. Terus dari kelompok ini? Dari toko Bangun Surya. Penghasilannya dari penjualan air galon, Bapak. Penjualan air galon. Terus dari kelompok sini, siapa yang mau megang mic? Toko PD Winfly. Penghasilannya dari penjualan kendaraan listrik. Sepeda listrik gitu ya? Iya. Terakhir dari kelompok sini. Kami dari toko Sembako Tiga Putri. Pendapatan kami itu didapat dari penjualan sembako. Sembako. Berarti udah jelas semua ya. Ada laporan laba ruginya, ada juga di situ kalian bisa melihat apa aja penghasilannya ya. Oke. Selanjutnya kita kan biasanya kalau belajar itu pakai uang mainan ya. Nah, mana uang mainannya sudah disiapkan belum? Coba diangkat. Coba Bapak lihat. Orang akuntansi mah harus banyak uang ya. Meskipun sekarang mah masih uang-uangan. Oke, ada kayaknya ini ada 100 juta deh ya. Apa tangan kiri ya? Ini coba. Wah, ini kayaknya ini 100 jutaan juga ya. Bisa dibuat ke Hollywood jalan-jalan. Oke, intinya setiap kelompok ini sudah ada uangnya. Sudah. Kelompok ini sudah ada uangnya. Kelompok ini mana angkat? Oke, banyak sekali. Ternyata recehnya juga banyak ya. Kita nggak pakai uang, nggak main gitu ya. Nggak apa-apa kalau sekarang uang mainan dulu ya. Kalau nanti sudah lulus, sudah kuliah, sudah kerja, uangnya banyak, uangnya uang sungguhan ya. Amin. Semangat buat belajarnya biar pintar. Semangat ya, kalau banyak uang kan nanti insya Allah bisa melakukan banyak hal yang positif gitu ya. Lanjut. Berikutnya ini kita akan mencoba untuk mengerjakan penyusunan laporan laba rugi. Bapak udah nyiapkan buat kalian ini format penyusunan laporan laba rugi beserta dengan formatnya sudah Bapak bagikan ya dalam bentuk Excel ya ke laptopnya masing-masing. Oke, tadi laptopnya sudah pada siap? Nah, satu kelompok ada minimal satu laptop ada. Nanti penyusunannya pertama Bapak kan udah membagikan format Excel-nya itu ya, spreadsheet-nya itu nanti diinput di situ. Nanti kalau sudah selesai laporan laba ruginya diperindah, kalian boleh desainnya lebih jauh lagi di Canva atau di media yang lain. Yang penting sudah selesai dulu di spreadsheet itu ya. Bapak akan bagikan satu persatu untuk setiap kelompok ini dibedakan ininya ya, kasusnya ya. Kelompok 1 mohon diambil. Ya, kelompok 5 mohon diambil. Kelompok 4 kelompok 2 sudah semua.
Oh, kelompok 3 tertinggal diambil kelompok 3. Oke, biar ini kayak kita akan mulai bekerja nih ya, mulai menguras otak dan tenaga untuk menulis laporan lagi. Datanya sudah diserahkan sama Pak ya. Tapi kita harus semangat nih, harus gembira. Kita yel-yel dulu ya. Oke, masih ingat yel-yel akuntansi? Oke ya. Coba nih, jangan lemah, jangan santai, harus kencang biar masuk ke kamera suaranya jelas. Sebelum mulai belajar kita yel-yel terlebih dahulu. Akuntansi. Saksikus keperjuangan bela. Tepuk tangan. Ingat ya, mengerjakannya nggak boleh cemberut, nggak boleh tertekan, ya. Harus dengan senyuman dan hati yang gembira, biar belajarnya cepat masuk, ya. Oke, Bapak akan kasih waktu kalian untuk mengerjakan. Masih lama ya, kita ada waktu 90 menit dari awal tadi. Silakan dikerjakan dengan kelompoknya, didiskusikan. Boleh kok kalau ada yang mau berdiri, mau ada yang jalan. Terus kalau ada yang bingung, boleh nanti ke depan nanya ke Bapak ya. Silakan nanya ke depan, atau mau tanya ke teman sampingnya juga boleh. Silakan dianalisa dulu, dibaca dulu ya. Siap. Nanti gini ya, ketika sudah selesai kalian harus menyampaikan hasil dari diskusi kalian tadi ya. Lalu Bapak minta nanti setiap kelompok menyiapkan, setiap kelompok nih, yang cuma kayak kelompok yang 1 atau 2 aja, menyiapkan pertanyaan yang ditujukan kepada kelompok yang lain. Bapak kasih langsung aja kelompok mana bertanya ke kelompok mana, ya. Kelompok 1 ya, 2, 3, 4, 5. Oke, kelompok 1 nanya ke kelompok ini 2, ya. Nanti kelompok 2 berarti menjawab kelompok 1, paham? Nanti beres itu kelompok 2 nanya ke kelompok 3, kelompok 3 jawab ke kelompok 2. Beres kelompok 3 nanya ke kelompok 4, kelompok 4 jawab ke kelompok 3. Beres kelompok 4 nanya ke kelompok 5, kelompok 5 jawab. Kelompok 5 nanya ke kelompok 1, kelompok 1 jawab ke kelompok 5. Pertanyaannya seputar penyusunan laba rugi. Prosedur penyusunan laba rugi, apa saja kesulitannya, tantangannya, akun apa saja, gitu, data yang diperoleh dari mana saja. Silakan buat pertanyaan nanti ya. Dengan catatan setelah teman-temannya ini presentasi ya. Oke, udah paham itu ketentuannya? Sambil siapin pertanyaannya ya. Tapi jangan kong kali kong jawabannya ya, nggak boleh. Pokoknya harus rahasia. So, sekarang kerjakan aja dulu ya, kerjakan, diketik ya. Sudah diketik, kemudian dimasukin ke Canva. Oh iya, tadi ada yang tertinggal deh kayaknya. Bapak belum ngabsen ya? Hari ini hadir semua ya? Oh ya udah, kalau hadir semua mah tinggal catat aja. Sok dilanjut. Neng silakan kalau ada yang pertanyaan boleh ke Bapak yang ke depan ya.
mengajukan pertanyaan. Kalau ada yang kebingungan boleh langsung ke sini, boleh bawa laptopnya atau misalkan bawa catatannya. Silakan. Nanti pada saat menjelaskan, kalian jelaskan juga akun-akun apa saja yang ada di situ, ya. Jadi nggak cuma ngejelasin berapa labanya, tapi disebutkan akun-akun apa saja yang ada di situ. Dilihat di project work-nya itu ya, di laporan keuangannya, kalian lihat di situ ada laporan laba rugi. Kan kalian pertama diminta menjelaskan hasil yang tes formatif dulu. Berapa labanya, berapa ruginya. Nanti yang kedua kalian juga diminta untuk menganalisis yang laporan itu, yang laporan keuangan itu. Kalian menyebutkan akun-akun apa saja yang muncul, ya di situ. Kemudian juga berapa di situ labanya. Nanti satu kelompok akan presentasi satu-satu, kita akan coba. Ya, ada yang bertanya di sini, boleh di bawah. Mungkin nanya ke Bapak, agak bingung misalkan tentang apa, silakan. Kelompok ini gimana nih? Ada nggak laporan laba ruginya? Ada. Ini yang kalian jelaskan nih. Dari mana sumber penghasilannya? Harga pokoknya diperoleh dari mana? Ya kan? Laba kotornya berapa? Kemudian di sini juga nanti beban-bebannya itu apa saja? Kemudian dia mengalami laba atau rugi. Kemudian kelompok ini ada mana, coba lihat sini, apa nama perusahaannya? Isinya Bapak, nama perusahaan itu Idelia Gas Utama. Situ udah bisa diidentifikasi belum akun-akunnya apa saja, penghasilannya, biayanya? Udah ada ya? Perusahaannya dapat apa itu? Laba atau laba ya? Oke. Silakan diselesaikan, dilanjutkan, diketik. Kelompok ini yang untuk laporan keuangannya dari perusahaan apa? Dari toko Bangun Surya, Pak. Ada penjualan, pembelian, retur pembelian, beban angkut pembelian, beban telepon dan listrik, beban upah dan gaji, beban transportasi. Nanti dicek ya apakah dia laba. Perusahaan ini mendapatkan laba, Pak. Tolong disampaikan ya pada saat diskusi. Kemudian berikutnya kelompok ini udah apa nama perusahaan yang project work selain yang tadi buat tes formatif itu? PD ini yang ini. Swingfly ya. Sudah dianalisis, itu ada pendapatannya? Ada. Kemudian harga pokoknya ada? Ada Pak. Beban-beban ada, beban air dan beban listrik dan beban internet. Oke. Sudah ketahuan juga laba atau rugi? Sudah Pak. Sudah ya. Berikutnya dari kelompok ini, apa nama perusahaan yang dianalisis yang Perusahaannya itu PT Hastra Negara Pak. Oh yang ini, toko sembako 3 Putri Pak. Penghasilannya dari penjualan sembako. Oke, berarti udah lengkap semua. Bagaimana untuk tugas yang pertama itu yang formatif? Apakah sudah selesai? Sudah? Silakan presentasi satu kelompok satu. Mau dari kelompok satu atau mau dari mana saja? Kelompok satu, itu yang apa-apa. Yes, kalau nomor satu mas selalu pertama kadang-kadang gitu ya. Nanti sebutkan nama perusahaannya. Apa nama ini? Bukan yang satu lagi. Yang tadi studi kasus yang berbeda. Dagang Jaya. Ini bukan yang project work ya. Kemudian nanti kamu jelaskan di situ apa penghasilannya apa saja, kemudian biaya-biayanya apa saja, berapa jumlah
laba atau ruginya, kemudian apakah uangnya sudah cocok atau belum. Ya, silakan. Diwakili sama siapa, Evi? Yang lain berikan perhatian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pilstari dari perwakilan kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang laba rugi dari PT Dagang Jaya. Dari studi kasus kelompok 1, perusahaan kami yaitu PT Dagang Jaya mengalami laba sebesar 160 juta. Nah, penghasilannya itu dari penjualan, lalu penjualan, retur penjualan, potongan penjualan. Lalu beban-bebannya itu ada beban usaha yaitu beban gaji, beban listrik, dan beban di luar usaha yaitu beban administrasi. Dan ini hasilnya yaitu laba sebesar 160 juta. Dan ini uang yang telah kami hitung dan sesuai dengan jumlah laba yang ada pada PT tersebut. Coba Bapak cek. Tebal juga ya. Sudah dihitung ya? Sudah sesuai ya? Oke, sudah sesuai. Habis ini belanja ke mall ya. Oke, terima kasih, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Iya. Selanjutnya ke kelompok 2. Sudah siap belum? Siap. Bicara minimal 5 menit lah ya. Ini ya. Kita dengarkan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ninda Melewati. Saya ingin menyampaikan hasil diskusi kelompok kami tentang penyusunan laporan laba rugi perusahaan PT Jurnal Mekari. Perusahaan ini mendapatkan laba dengan jumlah 128 juta rupiah dari penghasilan yaitu penjualan, retur penjualan, potongan penjualan. Lalu laba operasi dihasilkan dari beban gaji, beban listrik, beban operasi dan beban operasi lain-lain. Dan ini uang yang kami hitung jumlahnya sudah sesuai dengan nominal yang ada di laptop. 128 juta. Sebab banget uangnya. Kayaknya kalau punya uang enak ya? Iya. Ya, ini uangnya cukup banyak. Tadi katanya ada 128 juta. Jadi perusahaannya mengalami apa tadi? Laba ya. Oke. Terima kasih, beri tepuk tangan untuk kelompok ini. Lanjut ke kelompok 3. Siapa yang mau menyampaikan presentasinya? Alisa, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alisa dari kelompok 3. Saya akan menyampaikan hasil laporan laba rugi dari studi kasus penyusunan laporan keuangan PT Sejahtera. Dari hasil diskusi kelompok kami tentang laporan laba rugi dari PT Sejahtera ini, perusahaan tersebut mendapatkan laba dengan jumlah 148 juta. Penghasilannya didapatkan dari penjualan, retur penjualan, dan potongan penjualan. Untuk menghitung harga pokok penjualannya, kita menggunakan akun pembelian, retur pembelian, dan potongan pembelian. Untuk beban usaha terdapat beban gaji, beban listrik, beban perlengkapan toko. Beban di luar usahanya terdapat beban administrasi. Ini uangnya sudah dihitung sesuai dengan laba perusahaan sebesar 148 juta, Pak. Boleh dilihat uangnya? Iya. Uangnya merah banyak ya. Kemudian yang biru, yang hijau, yang abu-abu mah nggak ada ya. Abu-abu buat bayar parkir ya. 2.000. Yang kuning emang apa? Oh, 5.000 atau 5.000 masih penting ya daripada yang abu-abu ya. Abu-abu 2.000 kan?
Oke, jadi perusahaannya apa nama tokonya tadi? Sejahtera, dia mendapatkan laba sebesar 148 juta. Kemudian kita lanjut ke kelompok 4. Siapa yang akan menyampaikan? Hot team ya, hot team. Kalau ingat hot team ingat ini gel hot and cream. Nggak ya, canda ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah, perwakilan dari kelompok 4. Saya akan melaporkan dari hasil laporan laba rugi dari studi kasus PD Winfly. Kita mendapatkan penghasilan dari penjualan kendaraan listrik, retur penjualan, potongan penjualan, dan harga pokoknya pembelian, retur pembelian, potongan pembelian. Beban-beban usahanya, beban listrik, beban perlengkapan, dan beban asuransi. Kami mendapatkan laba sebesar 147 juta dan kami sudah menghitung uangnya sesuai dengan laba tersebut. Coba lihat uangnya. Oke, nama tokonya apa tadi? Winfly, bukannya Winfly. Yang satu lagi, salah. Tunggal Abadi, ya Tunggal Abadi. Kemudian ini udah ada hasilnya, berapa tadi? 147 juta. Bisa nih beli mobil Agia, ya bisa bisa. Keuntungan ini nanti disimpan dengan baik ya. Nanti harus disetorkan kemana? Kalau di jurnal penutup ke modal, ya nggak? Kan kalau laba dapat keuntungan ya, maka di jurnal penutup akan dibuat di intisan laba rugi di debit dan di kreditnya modal. Oke, silakan tim dan tim kelompoknya ya. Beri tepuk tangan untuk tim dan teman-teman. Kita lanjut ke kelompok yang terakhir akan mempresentasikan hasilnya nih. Silakan. Siapa? Aska. Baik, di sini saya akan set. Perkenalkan, saya Aska, perwakilan dari kelompok 5. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang penyusunan laporan laba rugi dari PT Surya Bahari. Perusahaan kami mendapatkan laba dengan jumlah 135 juta. Laba kami dihasilkan dari penghasilan penjualan, retur penjualan, potongan penjualan, lalu dikurangi beban-beban. Akun bebannya yaitu ada beban listrik, perlengkapan, penyusunan peralatan, dan beban sewa toko, sehingga mendapatkan laba sebesar 135 juta. Dan ini adalah uang yang sudah kami hitung sesuai dengan laba yang didapat. Siap cukup. Coba lihat uangnya. Berapa totalnya tadi? 135 juta. Ini ada sedikit masukan ya. Uang itu sebenarnya tidak boleh dilipat. Apalagi disekat-sekat sebagai pemisah 1 juta atau 2 juta gitu ya. Jadi tetap harus digabungkan semuanya. Itu kalau dalam standar perbankan. Gitu ya. Tapi kebanyakan dari kita memang seperti itu. Dan banyak sekali uang-uang di Indonesia itu yang mengalami kerusakan, cepat rusak. Kenapa? Karena uang itu suka diremas, dilipat, ya enggak? Kemudian diapain lagi ya? Yang bikin uang rusak itu kadang distrapless, ya enggak? Gitu ya. Itu sebenarnya yang bikin uang di Indonesia itu cepat rusak. Padahal uang itu sangat berharga ya. Kalau sudah tidak bisa dibelikan lagi, nanti yang rugi siapa? Kita. Oke, tadi berapa labanya? 135 juta. Udah clear dengan jumlah uangnya? Sudah. Ya, berarti udah semua ya. Nah, nanti sekarang Bapak akan membacakan tentang rubrik penilaiannya ya, dari yang tadi kalian kerjakan itu ya, untuk tes formatif. Karena di akuntansi biasanya ini dalam prosesnya ini udah sambil mengerjakan tugas praktek sambil bisa diambil hasilnya itu sebagai bentuk tes formatif, karena di situ nanti
akan tergambar kalian itu sudah menguasai atau belum penyusunan laporan laba rugi. Nanti ini rubrik penilaiannya ya. Pertama kompetensinya. Langkah pertama itu perhitungan penjualan bersih. Jika betul kalian akan dapat poin 5. Ya. Kemudian perhitungan harga pokok penjualan. Yang kedua kan ada perhitungan harga pokok penjualan ya. Itu kalau betul kalian akan dapat poin maksimal 15. Kemudian kalau kalian berhasil menghitung laba kotor. Laba kotor itu dari mana? Penjualan bersih dikurang dengan HPP. Dapatlah laba kotor, kalian akan dapat poin 5 jika betul. Kemudian nanti dikurangi dengan beban usaha jadi apa? Laba operasional. Akan dapat poin 10. Terakhir, kalau kalian berhasil menyajikan laporan laba rugi dengan format yang benar dan labanya clear, betul, akurat jumlahnya, dapat poin 15. Sehingga kalau dijumlahkan kalian nanti akan dapat total skornya adalah 50. 50 akan dikalikan 2 sehingga nanti akan dapat 100. Kalau nilai kalian itu kurang dari 55 maka kalian akan masuk kategori perlu bimbingan. Ya, perlu dibina. Ya. Kalau dibina dikasih pembelajaran lagi, dikasih latihan lagi kayak gitu. Kalau nilainya 56 sampai 70 itu masuk kategori cukup, tetapi kalau dalam standar KKM kayaknya di sekolah kita itu belum memenuhi ya, karena di kelas 11 itu berapa sih KKM-nya? 7. Kalau kelas 10 produktif itu 76 ya. Kemudian kalau nilai kalian 86 sampai 71 sampai 85 itu kategorinya baik. Kalau misalkan 86 sampai 100 itu sangat baik. Kalau dalam pelajaran akuntansi masih rata-rata di atas 86 atau 80 lah ya. Kalau dapat nilainya masih di bawah 80 rasanya itu masih banyak salah-salahnya yang dalam pengerjaannya. Oke, seperti itu ya. Baik, setelah ini kita yel lagi lah biar semangat gitu ya. Atau ini deh kita ice breaking. Dia kan tadi hitung terus ya, ngejawab terus gitu ya. Agak gimana gitu ya. Nah, sedangkan jadwal makan siang belum waktunya ya. Tapi MBG-nya masih sudah siap ya. Iya, oke, enak sekali jadi kalian ya. Mudah-mudahan seterusnya bisa terus makan gratis seperti ini ya. Biar gizinya bagus, otaknya pintar dan cerdas. Ya, amin. Oke, kita mulai berdiri. Ini menguji konsentrasi kalian ya. Kalau Bapak bilang, ini apa sih namanya ini? Bukan. Kepala. Ini pundak. Ini perut. Ini lutut. Berarti kepala, pundak, perut, lutut. Oke. Kalau Bapak bilang kepala, kalian pegangnya pundak. Awas tuh konsentrasi loh ya. Kalau Bapak bilang pundak, kalian pegangnya perut. Kalau Bapak bilang perut, kalian pegangnya lutut. Kalau Bapak bilang lutut, kalian pegang kepala. Apakah akan terjadi banyak gejolak gitu ya? Nah, kita coba tes dulu ya. Kepala, gerakin tangannya, pegang. Kepala ya di sini. Kepala, pundak, perut, lutut, gitu kan? Oke, kita coba. Apakah kalian termasuk golongan orang-orang yang beriman? Salah. Bukan golongan yang berkonsentrasi gitu ya. Kita coba. Kepala, pundak, perut, lutut, perut. Kepala, lutut, perut, pundak, kepala, perut, lutut, pundak, pundak, perut. Oke, kita percepat ya. Ya harus ini konsentrasi. Tapi kalau kalian termasuk golongan orang-orang yang agak konsen ya, saya dari kesalahannya agak sedikit ya. Siap. Kepala, pundak, perut, lutut, perut, lutut.
kepala, perut, pundak, lutut, pundak, perut, pundak, perut, lutut. Oke, beri tepuk tangan buat kalian. Hati-hati kan kalau bergeser kursi jangan berisi. Gimana konsentrasinya tadi? Ini terasa kan? Ya, kita kan harus keluar dari zona yang nyaman biasanya. Kemudian kita bisa mengikuti apa enggak gitu ya. Biasanya itu bisa dengan konsentrasi. Kan sudah nyamannya kan kepala, pundak, perut, lutut tadi dirubah gitu kan. Jadi otak kayak telinga mendengarkan, otak menyalurkan kan. Nah, kayak gitu. Oke, sudah ya tadi ya. Kemudian berikutnya kita akan menganalisis tadi yang laporan dari UMKM, laporan keuangan yang sudah disusun oleh kakak kelas yang terdahulu ya. Silakan nanti analisa, di situ ada sumber penghasilannya dari mana aja, bebannya apa saja, lalu dia dapatnya hasilnya laba atau rugi. Kemudian transaksi yang paling banyak muncul di situ transaksi apa? Kalian bisa sebutkan, misalkan penjualan sembako, penjualan gas, penjualan apa, misalnya pembelian apa, bayar apa, misalkan seperti itu. Ya, silakan Bapak kasih waktu untuk kalian mendiskusikan dengan teman. Nanti akan dipanggil lagi satu kelompok satu untuk menyampaikan, dan kalau bisa orangnya ganti ya, yang tadi sudah bicara diganti dengan yang lainnya di kelompok tersebut. Oke, silakan. Penghasilannya itu apa saja, beban-bebannya apa saja, laba atau rugi. Kemudian perusahaan ini transaksinya apa saja. Kan kalau mau transaksinya apa saja, lihatnya di bukti transaksi ya. Nah, sebutkan saja, misalkan ada penjualan ada 10, ya udah berarti Pak kebanyakan penjualan. Lalu ada juga Pak beban ini, beban itu gitu ya. Silakan mulai diskusi dari sekarang. Dicatat dulu di kertas hasil analisanya, kemudian habis itu nanti dipresentasikan, disampaikan lagi. Jadi pembelajaran kita itu memiliki banyak kemitraan ya kalau untuk akuntansi. Pertama, kita ada program pembelajaran industri 7 hari kerja, yaitu setiap siswa akuntansi akan berpraktek di industri nanti selama kelas 11, bukan selama kelas 11, pada semester 4 di kelas 11. Beberapa instansi yang bekerja sama itu untuk akuntansi perusahaan dagang ada PT Solusi Arta Jaya di Serang dan di Pandeglang. Nanti kalian praktek 7 hari di perusahaan tersebut untuk bagaimana mendapatkan pengalaman pembelajaran akuntansi. Lalu untuk elemen perpajakan kalian belajar di KPP Pratama Pandeglang. Terus untuk mapel perbankan kalian praktek di Bank BJB, dan rencananya ada tambahan tahun ini di Bank BRI Pandeglang juga. Kemudian untuk akuntansi keuangan itu di PT Awinet Global Mandiri di Menes, ya. Itu nanti semua siswa akan praktek, jadi dia mendapatkan pengalaman pra-PKL, ya. Bagaimana itu penerapan akuntansi di perusahaan secara langsung, jadi pembelajaran kontekstual. Dan tentunya akan memudahkan kalian nanti di tempat PKL. Terus ada juga pembelajaran yang kemarin sudah kalian lalui, itu project work ya, penyusunan laporan laba rugi. Itu juga sudah selesai ya di perusahaan yang kalian jadikan tempat praktek ya. Kemudian ada juga nanti kelas 11 semester 4 di bulan Januari kita juga akan mengadakan project work, itu pembelajaran kontekstual untuk penyusunan laporan keuangan. Itu selama 1 bulan periodenya, pembukuan di satu perusahaan. Itu dalam rangka praktek akuntansi perusahaan dagang dan perusahaan jasa, ya.
Dan hari ini pun juga kita belajar itu menggunakan data laporan keuangan dari perusahaan yang sudah pernah disusun di periode sebelumnya. Itu ada kurang lebih ada 32 UMKM ya di Pandeglang dan satu di Jakarta, ada 33. Oke, sudah dianalisis? Sudah. Sama tambahan juga perusahaan yang kemarin Project Work laporan laba rugi mana? Ada ya? Nah ini juga nanti tolong dijelaskan hasil labanya berapa atau ruginya ya. Siapa yang mau menjelaskan nanti? Kalau yang ini, Evi boleh. Ini yang Project Work laba ruginya di bawah. Ya, nanti dijelaskan ya perusahaan ini penjualannya apa, kemudian keuntungan diperolehnya laba atau dia mengalami kerugian. Siapa yang bicara kalau yang ini? Harus beda dengan yang perusahaan yang ini. Gantian ya. Berarti ini kesempatannya berbicara 2 orang ya. Terus yang ini project work-nya kelompok mana ini? Ada apa nama perusahaannya? Ice. Siapa yang mau presentasi? Amin yang ini, yang project work yang laporan keuangan. Kalau yang laba rugi, Alisa. Nanti dijelasinnya dia penjualannya apa saja, hasilnya, kemudian laba atau rugi. Ini project work laba ruginya, nama perusahaannya apa? Drasila Tim ya. Oke. Siapa yang mau menyampaikan kalau yang ini? Yang ini Lila. Kalau yang ini punya siapa kelompoknya ini? Project work-nya? Tim Sok siapa salah satu ya? Nanti jelasin. Ini nama project work yang laba rugi apa? PD apa? Yang kalian susun? Sanlum. Iya, nanti dijelasin ya. Usahanya apa, penghasilannya apa, biayanya apa, dan laba atau rugi hasil kemarin prakteknya ya. Oke, jadi ada 2. Ini berarti yang satu lagi itu yang hasil kalian praktek 1 bulan itu ya, yang merintis usaha kecil dalam rangka menyusun laporan laba rugi. Oke, selain tadi kalian mengerjakan tes formatif sudah berhasil, tadi kalian juga di sini mengerjakan bukan mengerjakan ya, menyampaikan hasil project work yang penyusunan laporan laba rugi di pertemuan sebelumnya. Ya. Baik, kita mulai saja dari udah siap belum? Tapi pertanyaan dulu. Masih proses. Sok lanjut dulu prosesnya ya. Sampai Bapak juga di sini. Oh, yang punya kalian yang pertama tadi dikumpulkan dong, yang laba rugi yang pertama. Ya ini dikumpulkan sini. Iya 2 3 anak 4 satu lagi ini ya. Terima kasih, silakan kalian lanjut diskusi. Bapak coba akan mengecek hasil pekerjaan kalian untuk tes formatif yang tadi ya. Baik, kita mulai saja ya. Untuk mulai presentasi, kalau tadi dari kelompok 1 dulu, berarti ini dari kelompok terakhir dulu. Ya, gitu ya. Kelompok terakhir udah siap? Siapa yang mau menyampaikan? Ada 2 ya. Yang project work dulu, yang laporan keuangan, itu menganalisa laporan laba ruginya, sama yang
Project Work merintis usaha kecil yang menyusun laporan laba rugi. Siapa satu lagi? Oke, dari yang Project Work laporan keuangan terlebih dahulu. Silakan disampaikan. Teman-teman yang lain perhatikan ya. Nanti ya setelah ini selesai semua, kalian akan disuruh bertanya yang tadi satu-satu ya. Terutama yang kelompok lawan-lawannya nih, yang mau bertanya. Jadi dari toko sembako Tiga Putri, pendapatan dihasilkan dari penjualan sembako yang sudah kami analisis ada 28 transaksi pembelian sembako selama 1 bulan. Lalu pengeluaran yang kami keluarkan adalah pembelian, ada 7 transaksi pembelian termasuk pembayaran beban-beban, di antaranya beban listrik, beban sewa toko, dan ada juga pengambilan pribadi. Lalu dari analisis tadi, perusahaan ini mendapatkan laba sebesar 10.275.125.125.000 rupiah. Oke, sudah. Oke, beri tepuk tangan. Lanjut yang kedua. Kalau tadi yang dari Project Work penyusunan laporan keuangan ya, sekarang dari yang Project Work penyusunan laporan laba rugi. Ini yang praktek kalian itu ya, yang merintis usaha kecil. Silakan Fatur. Fatur apa sih Pak? Fatur. Silakan Fatur. Ya. Saya boleh dibantu. Di sini dari analisis laporan kegiatan dari proyek buat perusahaan PD Sanglung. Di sini kami pendapatan kami yang dihasilkan dari perjalanan penjualan sandwich gulung yaitu ialah sebesar 225.000 dengan diantaranya yaitu ada retur penjualan yaitu 5.000, penjualan bersih sebesar 220.000 dan bebannya tidak ada Pak. Laba bersihnya sebesar 45.000. 44.000. Bisa disebutkan itu transaksinya apa saja, penjualannya dan hasil-hasilnya. Apa yang dijual, berapa banyak? Jual apa saja atas dalam satu hari kita menjual sandwich gulung dengan sebanyak 15 yaitu 15 pieces dengan harga satuannya yaitu 5.000 dengan total penghasilan yaitu 75.000 per harinya. Dan untuk penjualan hari kedua yaitu 14 pieces dengan harga satuan 5.000 dengan total 75.000. Oh, 5.000. Terima kasih, beri tepuk tangan untuk Fatur. Fatur kayaknya Grigo. Oh, Grigo. Grogi. Padahal mah datanya ada ya di situ ya. Jadi harus lebih percaya diri ya, lebih konsentrasi sehingga pada saat menyampaikan rasa gemetar dan takut itu juga bisa diatasi. Ya nggak? Iya betul. Tapi Fatur tadi sudah mencoba ya, luar biasa. Beri tepuk tangan untuk kelompok berapa tadi? Nah, 5. Sekarang kelompok 4. Siapa yang mau menyampaikan? Dila dulu ya. Dila siapa? Andra. Mohon izin Bapak. Jadi saya Dila Lestari, perwakilan dari kelompok 4 akan melaporkan hasil laporan laba rugi dari
studi kasus perusahaan PD Winfly, kami menganalisis dan mendapatkan bukti transaksi terbanyak itu dari penjualan Bapak. Jadi penghasilan didapat dari penjualan itu sebesar 270.400.000 dan dari beban operasionalnya itu 7.916.000 dan kami mendapatkan laba sebesar 8.365.067 rupiah. Siap, cukup Bapak. Terima kasih. Oke, lanjut yang kedua. Jadi saya perwakilan dari kelompok 4 mau melaporkan hasil kegiatan Project Work penyusunan laporan laba rugi dari usaha dagang skala kecil dari PD Dasilatim. Kita penghasilannya dari penjualan Bapak. Kalau HPP-nya dari pembelian, beban angkut dan retur pembelian. Kita mendapatkan laba sebesar 75.000 dan transaksi yang paling banyak yaitu penjualan. Penjualan bakpao sama ikat rambut. Kita menjual sebanyak 141 pieces. Ya. Periodenya dari September. Ya. Sekitaran 3 minggu. 141 pieces. Dengan total 183.000. Ya, kita mendapatkan laba sebesar 75.000. 183.000. 105.000. Ya. Sudah dari kelompok berapa tadi? 5, 4, 3. Sekarang giliran kelompok 3. Silakan. Siapa yang mau pertama? Amin. Toko apa ini? Bangun Surya. Baik, saya dari kelompok perwakilan kelompok 3. Dari hasil analisa kelompok kami yaitu dengan nama perusahaan Toko Bangun Surya. Nah, untuk laporan laba rugi itu dari laba bersih. Nah, dari laba bersih itu kita mendapatkan hasil sebesar 40.311.063 rupiah. Nah, untuk Toko Bangun Surya ini diperoleh dari penjualan air galon dengan jumlah 444.422.000 rupiah. Nah, ada juga dari beban usaha. Beban usaha itu dari beban telepon dan listrik, beban upah dan gaji, beban transportasi, beban konsumsi, beban perlengkapan toko, beban depresiasi peralatan, beban depresiasi gedung, beban depresiasi kendaraan. Sekian, cukup. Oke, lanjut ke Alisa. Jelasin dulu dari Untuk analisa Project Work merintis usaha kecil, menyusun laporan laba rugi dari PD Sai Ice. Perusahaan PD Sai Ice mendapatkan penghasilan dari penjualan es mambo sebesar 360.000, dikurangi dengan retur penjualan sebesar 2.000, sehingga penjualan bersih 358.000. Dikurangi dengan beban usaha yaitu beban listrik sebesar 5.000, sehingga PD Sai Ice mendapatkan laba bersih sebesar 209.800 rupiah. Sudah? Siap, beri tangan buat ya, jadi ada yang hasil penyusunan laporan laba rugi yang kalian praktek ya sebelumnya, ada juga yang penyusunan laporan keuangan itu dari kakak kelasnya yang terdahulu. Silakan kita lanjut ke kelompok 2. Ada? Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok. Ini jawab dulu dong. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan membacakan hasil analisis kami dari PT Idealia Gas Utama. Jadi hasil analisis kami itu transaksi yang paling banyak yaitu transaksi penjualan yaitu sebesar 5.200.000 rupiah dan ada pengeluaran kas untuk pembelian barang, persediaan awal serta untuk beban-beban seperti pembayaran listrik dan pembayaran gaji karyawan. Lalu kami mendapatkan laba sebesar 2.276.624 rupiah. Oke, satu lagi siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak, di sini saya akan menjelaskan mengenai Project Work penyusunan laporan laba rugi dari perusahaan Gagal Delsa. Di sini kami menjual bomboloni dan risoli sayur. Penjualannya itu 230 pieces
penjualannya sebentar Bapak, mohon maaf. Pendapatan dari hasil penjualan Bomboloni dan Risoli sayur sebesar 336.500. Lalu di sini kami ada retur penjualan sebesar 1.500. Jadi penjualan bersihnya sebesar 335.000. Dan kami mendapatkan laba bersih sebesar 106.000. Siap cukup? 106.000. Terima kasih, tepuk tangan. Terakhir dari kelompok 1. Silakan siapa yang mau pertama bicara? Iya. Jerry ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya perwakilan dari kelompok 1. Analisis yang telah kami diskusikan yaitu perusahaan Toko 45 mengalami laba sebesar 42.341.000. Penghasilannya dari penjualan ATK dan pengeluarannya beban usaha yaitu beban perlengkapan, beban kerugian penghapusan piutang, beban depresi peralatan, beban sewa, dan beban gaji. Jadi jumlah beban usahanya yaitu sebesar 36.968.000. Siap cukup. Oke, lanjut ke yang kedua. Saya Pilestari yang di sini akan menjelaskan tentang laporan laba rugi dari Project Work yang pada periode September 2025 pada perusahaan dagang AEC. Penjualannya yaitu penjualan donat sebanyak 25 pieces yaitu 62.500. Lalu yang kedua pulpen 24 pieces sebesar 60.000 dan rem kertas sebanyak 15 pieces sebesar 37.500. Jadi penjualannya yaitu 160.000 lalu dikurangi dengan retur penjualan 2.500 sehingga penghasilan bersihnya yaitu 157.500. Lalu dikurangi dengan harga pokok penjualan yaitu pembelian 100.500 dikurangi dengan retur pembelian 1.700. Jadi HPP bersihnya yaitu 98.800. Jadi laba pada perusahaan kami yaitu sebesar 58.700. Kayaknya tadi semuanya dapat laba ya hasil dari proyek penyusunan laporan rugi ya. Iya, capek-capek dong praktek usaha tapi kalau rugi ya. Oke, selanjutnya kita ada ke proses yang pembelajaran yang terakhir di inti ini ya, yaitu adalah tanya jawab. Tadi udah dibagi ya. Kelompok 1 bertanya ke kelompok 2, 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 5, 5 ke 6, 5 ke 1. Oke, kita mulai saja. Pertanyaan singkat dan jawabannya juga boleh singkat, boleh panjang ya. Oke, diperhatikan siapa yang ditanya, siapa yang menjawab. Siap. Baik, kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 2. Dalam laporan laba rugi, biasanya kita mendapatkan laba bersih. Apa yang dimaksud dengan laba bersih? Siap, cukup. Apa yang dimaksud dengan laba bersih? Siapa yang bisa jawab? Baik, saya Wahyu Febrian dari perwakilan dari kelompok 2 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 1, yaitu laba setelah dikurangi semua beban termasuk pajak. Siap Ibu. Oke. Beri tepuk tangan buat mereka berdua. Katanya laba bersih adalah laba yang diperoleh dari hasil penjualan atau pendapatan dikurangi dengan semua biaya termasuk dengan pajak. Betul apa tidak? Betul. Oke, kelompok 2 sekarang bertanya ke kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan kelompok 2 ingin bertanya beban-beban apa saja yang ada di perusahaan itu. Siap, cukup. Katanya tadi beban-beban apa saja yang ada di perusahaan yang mana? Project Work apa yang penyusunan laporan laba rugi? Yang pertama, Project Work ya. Oke, silakan. Ya. Izin jawab dari kelompok 2. Nah,
Jadi untuk beban itu ada dari beban usaha. Nah, beban usaha itu ada beberapa dari beban telepon dan listrik, beban upah dan gaji, beban transportasi, beban konsumsi, beban perlengkapan toko, beban depresiasi peralatan, beban depresiasi gedung, beban depresiasi kendaraan, dan juga ada dari beban di luar usaha. Ada dari beban biaya administrasi bank usaha. Apakah sudah cukup? Baik, terima kasih. Oke, beri tepuk tangan buat dua kelompok ini. Lanjut lagi kelompok 3 ya. Bertanya ke kelompok 4. Mana kelompok 3 yang mau nanya siapa? Surya. Terasa silau ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 4. Mengapa perusahaan kalian mendapatkan laba? Siap, cukup. Pertanyaannya mengapa perusahaannya mendapatkan laba katanya? Apa ya? Karena apa? Silakan dijelaskan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Karena perusahaan kita mendapatkan laba dikarenakan oleh lebih banyak penjualan daripada biaya-biaya. Siap, cukup. Penjualan itu sebesar 270.400.000 laba kotoran itu 42.900.000 dan beban-bebannya 34.983.333.000. Siap, cukup. Jadi lebih besar penjualan daripada laba kotor. Oh, dan ada biaya. Siap, cukup. Ya. Oke, beri tepuk tangan. Kenapa laba katanya? Karena kalau lihat dari laporan keuangannya lebih banyak si keuntungannya daripada biayanya. Tadi udah dijelaskan. Laba kotornya itu 42 jutaan ya, kemudian biayanya 34 juta, berarti dia dapat laba itu lumayan banyak ya. Oke, terakhir belum terakhir. Kelompok berapa ini yang mau bertanya? 4 ke 5. Siapa yang nanya? Dwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 ingin bertanya kepada kelompok 5. Apakah hasil laba bersih sudah sesuai dengan target atau proyeksi perusahaan? Jelaskan. Cukup. Ya, apakah sudah sesuai dengan target? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menjawab. Jawabannya adalah sudah. Kami mendapatkan target laba yang sudah kami rencanakan dari penjualan sandwich dulu. Karena tidak ada beban yang kami keluarkan. Sekian, cukup. Terima kasih. Oke, beri tepuk tangan. Katanya sudah mencapai target, alasannya karena penghasilannya banyak dan tidak ada beban. Sebenarnya bukan tidak ada beban ya, ada juga di situ biaya-biaya yang muncul dari proses penjualan itu, yaitu disebut dengan harga pokok penjualan. Tapi labanya itu, keuntungannya itu masih banyak sih pendapatannya, itu ya. Terakhir dari kelompok 5 ke kelompok 1. Baik, izin bertanya untuk kelompok 1. Bagaimana cara menyusun laporan laba rugi agar akurat dan rapi? Siap, cukup. Izin menjawab dari pertanyaan kelompok 4. Jadi caranya itu kita dari kelompok 5. Jadi caranya itu kita memasukkan saldo dari penjualan, HPP dan beban-beban usaha maupun di luar usaha serta pendapatan usaha
Beri tepuk tangan buat semuanya. Baik, waktu kita tinggal 10 menit lagi ya. Rangkaian pembelajaran ini tadi sudah tercapai semua, mulai dari pembelajaran pemahaman awal ya, kemudian kalian mencoba mencari informasi, kemudian kalian mendapatkan konfirmasi informasi, kemudian kalian terus menganalisa data ya, kemudian kalian diberikan tes formatif, kemudian kalian mempresentasikan, lalu kalian tadi juga tanya jawab ya, sudah tercapai semua sih sepertinya proses pembelajaran kita. Dan selanjutnya ini kita akan masuk ke bagian terakhir ya, yaitu refleksi dari kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Pertama, Bapak ingin menyampaikan beberapa pertanyaan ya terkait dengan apa yang sudah kita pelajari di tadi 80 menit berarti ya. Oke. Nanti tolong dijawab boleh sama siapa aja rebutan gitu ya. Pertama ini Bapak ingin nanya dulu nih, apa tantangan terbesar nih dalam menyusun laporan laba rugi berdasarkan hasil pembelajaran tadi dari awal sampai akhir ya? Siapa yang mau jawab? Oke, dari kelompok 1 ya, tantangan terbesarnya apa sih dalam menyusun laporan laba rugi? Tantangannya yaitu kita harus memiliki pembukuan yang lengkap selama 1 bulan dari transaksi awal, jurnal, serta neraca lajur. Jadi katanya harus memiliki pencatatan transaksi dari awal sampai akhir dalam 1 bulan, dan data yang dipakai itu lebih memudahkan menggunakan neraca lajur. Apalagi ya tanyanya. Berikutnya, apa makna laporan laba rugi bagi pemilik perusahaan? Jadi kan bagi pemilik perusahaan ini apa sih keuntungannya gitu ya? Kalau kelebihannya, manfaatnya ini punya laporan laba rugi. Kelompok mana yang mau jawab? Kelompok 1, 2, 3 ya. 3. Siapa namanya? Naila. Izin menjawab Bapak. Izin menjawab Pak. Ini ngomong ya. Makna laporan laba rugi bagi pemilik perusahaan yaitu sebagai laporan yang menunjukkan kinerja perusahaan dalam menjalankan usaha. Siap, cukup. Oke. Jadi ini katanya sih sebagai laporan yang menunjukkan kinerja perusahaan ya dalam menjalankan usaha. Jadi si pemilik ini bisa tahu kan progres usahanya, apakah dia untung atau dia rugi. Karena kalau misalnya capek-capek usaha tapi rugi kan, nah buat apa? Jadi harus punya perhitungan biar tahu perusahaan ini mendapatkan keuntungan. Caranya dengan menyusun laporan laba rugi. Terakhir, pertanyaan ketiga ini, bagaimana pengalaman diskusi dan presentasi? Apakah membantumu memahami penyusunan laporan laba rugi? Kelompok mana? Oh ini, ya, belum selesai pertanyaannya udah angkat tangan, berarti luar biasa ya. Baik, izin menjawab. Siap, nama Kaila Laura Tuljana dari perwakilan kelompok 5. Izin menjawab Pak. Dengan adanya diskusi, kami bisa lebih mudah memahami materi karena saling bertukar pikiran dengan siswa dan juga dapat respon atau jawaban dari guru. Siap, cukup. Baik, beri tepuk tangan untuk Kaila. Jadi kesimpulannya katanya kalau misalkan diskusi ini sangat membantu pemahaman ya. Pertama, kata Kaila itu dia bisa mendapatkan data atau informasi secara mudah karena dilakukan secara berkelompok. Ketika ada informasi atau data juga bisa dipecahkan bersama gitu ya, didiskusikan. Terus kalau ada kesulitan juga bisa bertanya dengan guru atau juga dari teman atau kelompok yang lainnya. Jadi itu keuntungannya pembelajaran yang konsepnya diskusi. Sudah berarti ya? Tadi Bapak bilang janji berapa pertanyaan? 3. Oke, cukup. Jadi berikutnya Bapak ingin memberikan umpan balik ya bahwa laporan laba rugi ini adalah salah satu bentuk dari laporan yang paling penting yang harus dibuat oleh perusahaan yang menjalankan kegiatan bisnis atau usaha, karena ini merupakan salah satu alat untuk mengukur kinerja perusahaan, apakah perusahaan itu dalam operasionalnya mendapatkan keuntungan atau mengalami kerugian. Karena kita manusia ini pengen dapat untung kalau berusaha, maka kita harus benar-benar mengerjakan bisnisnya dan merapihkan pencatatan keuangannya. Bisa saja bisnisnya bagus tapi pengelolaan keuangannya buruk, sehingga yang harusnya lambat ternyata uangnya banyak keluar tidak jelas, tidak terkontrol, sehingga akhirnya dia jadi rugi.
Tapi kalau misalkan dengan pengelolaan yang baik uang itu, maka ketika dia ada kesulitan pun dia akan bisa mengontrol dan memperbaikinya sehingga bisa mengantisipasi untuk tidak terjadi kerugian. Oke, sampai di situ bisa dipahami? Bisa. Harusnya ini sudah luar biasa memahaminya ya, kan sudah pernah praktek juga dulu ya. Berikutnya kita akan melakukan tes formatif yang kedua ya. Kalau tadi kan tes formatifnya yang praktek ya, yaitu laporan laba rugi, studi kasus. Sekarang yang laporan ininya tes formatifnya dalam bentuk pengetahuan, yaitu berupa pilihan ganda. Jumlah soalnya itu ada, sebentar Bapak cek, ada 10 ya, ada 10. Ini Bapak buka dulu. Ya, ini akan di share ke grup WA nanti. Soalnya dalam bentuk link Google Form. Jadi nanti kalau linknya sudah dikirim, kalian bisa mengerjakan soal tersebut dimanapun kalian berada dengan durasi waktu yang terbatas dan dengan batas waktu nanti maksimal hari ini pukul 13.00. Soal ini nanti mengacu pada tujuan pembelajaran yang sudah kita pelajari hari ini ya. Itu pertama ada soal tentang laporan laba rugi itu fungsinya buat apa, komponennya apa saja, kemudian ada rentu dan potongan penjualan, menghitung laba bersih, kemudian menghitung laba kotor ya, kemudian juga di sini ada bentuk-bentuk laporan laba rugi, ada dua, ada yang multiple step yang dipisahkan antara laba usaha dan di luar usaha ya. Ada juga yang single step, yaitu tidak ada dipisahkan. Pendapatan totalkan dikurangi dengan biaya-biaya. Kemudian berikutnya ada menghitung HPP, kemudian ada juga di sini menghitung beban operasional, menghitung laba kotor dan menghitung laba bersih. Oke. Ada sekitar 10 soal ya yang ini nanti harus kalian kerjakan. Nanti nilainya akan digabungkan dengan tadi yang sudah dikumpulkan ke bawah ya, tadi sudah diperiksa. Dari setiap kelompok sudah ada nilainya. Kalau yang ini individu ya, yang dikirim nanti ke WA. Jadi nilai kelompok itu dapat berapa? Misalkan dari sini dapat 50%. Kemudian dari sini dapat 50%, nanti akan digabungkan sehingga jadi 100%. Nanti di sini ada rubrik penilaiannya. Jika soalnya betul 1, maka nilainya akan dapat 10. Kalau nilainya sudah dapat 10, kalau betul 10 maka dapat 100. Digabungkan dengan hasil nilai yang tadi tes formatif pertama. Jadi kalau semua pekerjaannya itu betul, soalnya dapat terjawab dengan benar, maka total nilai yang akan kalian peroleh adalah 100 ya, seperti itu. Baik, selanjutnya di sini nanti tunggu ya, setelah Bapak selesai Bapak akan share si soal tadi, nanti kalian pantau saja ya di handphonenya. Berikutnya Bapak juga akan memberikan tambahan nih kepada kalian berupa sumber belajar tambahan untuk kalian bisa lebih mudah lagi mengerjakan setiap laporan keuangan, yaitu berupa format-format form siklus atau pembukuan ya, mulai dari awal jurnal-jurnal, buku besar, neraca saldo, neraca laju, laporan laba rugi, kemudian laporan keuangan lah semua sampai ke penutupan. Kemudian di pertemuan berikutnya kalian akan mempelajari penyusunan perubahan modal dan laporan neraca ya. Kenapa mereka disusun atau diletakkan di kedua dan ketiga? Karena setelah dapat laba, maka laba itu akan ditambahkan uangnya ke modal. Jadi maka menyusun laporan perubahan modal. Modalnya sudah fix selesai, maka modal itu nanti akan dimasukkan ke dalam laporan neraca. Oke, sampai sini bisa dipahami? Bisa. Ya. Berikutnya Bapak juga harapkan setiap proses pembelajaran itu bisa diikuti dengan baik ya, dengan menyenangkan, dan kalian harus menyadari makna dari pembelajaran ini untuk apa secara kontekstualnya di kehidupan pribadi kalian, bahkan nanti mempersiapkan kalian ke dunia kerja. Kemudian berikutnya juga
pembelajaran ini juga harus kalian sadari bahwa memang sangat penting dan sangat bermanfaat buat kalian, dan kalian juga harus menerima bahwa kalian memang ada di sini untuk belajar, dan tentunya belajarnya juga harus dengan bahagia ya. Baik, kita akhiri pembelajaran kita dengan sama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum ditutup kita yel-yel dulu lah ya, supaya makan MBG-nya lebih semangat. Oke, akuntansi. Balance. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak ini ya, silakan nanti dikembalikan project book-nya dan si laporan keuangannya ya. Terima kasih.